Ya saudara, memang kita dapat dipungkiri ya bahwa tidak semua kita mengalami kebaikan. Tidak semua kita berasal dari keluarga yang sempurna. Tidak semua kita punya orang tua yang baik. Tidak semua kita punya, ya, kalau saudara yang telah menikah tidak punya suami yang baik atau istri yang baik. Tidak semua kita bisa memiliki kehidupan yang sempurna. Tetapi yang namanya tanggung jawab itu ada pada kita. Ketika kita hari ini mengalami kemalangan dan kita terus-menerus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, maka kita itu sama halnya saudara-saudara dengan Adam dan Hawa. Tuhan tanya sama Adam, Adam, kenapa kamu bersembunyi? Apakah kamu makan buah terlarang yang kularang kamu makan? Adam berkati, wanita yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu kepadaku. Tuhan berpaling kepada Hawa dan bertanya, apakah yang kau lakukan ini, Hawa? Dan Hawa berkata, ular itu menipu aku. Ya, dan kita mengatakan, apakah Tuhan tidak menghukum mereka? Semuanya kena hukuman. Bukan cuma ular, Adam dan Hawa pun mendapat yang namanya penghukuman. Maka dari sini kita belajar, kita tidak boleh menyalahkan orang lain untuk semua kemalangan yang kita alami. Kendati pun, biarpun itu adalah benar, ya, kita harus belajar menggantungkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang baik, adalah Allah yang setia, amin. Dan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Maka ketika Abraham mulai memandang ke atas, tidak memandang ke bawah, ya kan? Jadi ingat dia, jangan terlalu banyak pandang ke bawah, saudara. Pandang ke atas, amin. Ada lagu lama mengatakan, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus, amin. Pandang Yesus, ya. Ketika engkau mengalihkan pandanganmu daripadanya, maka yang akan engkau temukan hanyalah kekecewaan lepas kekecewaan. Maka Abraham pun belajar untuk memandang ke atas, karena dia terlalu lama memandang ke bumi dan dia mulai melihat bintang-bintang. Ya, ternyata Tuhan itu juga romantis, ya. Ya, Tuhan itu juga ternyata suka alam. Sama juga saya ini suka sekali alam, apalagi kalau pantai, saudara, ya. Orang-orang kalau tanya, pendeta mana lebih senang, di gunung atau di pantai? Maka saya menjawab, saya lebih senang di pantai, ya. Apalagi kalau ditraktir orang. Ya. Entah kenapa tapi saya lebih senang di pantai. Tuhan itu membawa, ya, Abraham dan memandang, ya. Maka sekali-sekali berlibur juga tidak salah, ya kan? Kalau pikiran penat, kerja tahunan, ya jadwallah 1, 2, 3 hari pergi berlibur, ya kan, bersama keluarga. Lebih baik, ya, household, ya, seisi rumah pergi sudah pesiar supaya pikiran yang penat disegarkan. Karena saudara, kita ini juga membutuhkan refreshing, ya kan, manusia. Saya mendengar satu kali ada cerita kuno saja, ini dari Yohanes, ya, yang muridnya Yohanes yang katanya sementara memberi makan burungnya, kemudian orang-orang bertanya, apakah boleh memelihara seekor burung? Ya, dia berkata tidak apa-apa melihara burung, ya, karena pikiran manusia itu sama seperti tali dawai, ya, gitar. Itu kalau dia terus kencang, lama-lama putus. Maka sekali-sekali dia perlu direnggangkan. Bahkan saya punya saudara, dia kalau main gitar selesai main, tali-talinya dilonggarkan kembali supaya tidak cepat rusak. Jadi kita punya pikiran juga perlu dilonggarkan dengan refreshing, iya kan? Tapi jangan jadikan refreshing sebagai pelarian, ya. Karena kalau saudara menjadikan refreshing sebagai pelarian, habis refreshing, stresnya kembali. Ya, maka Abraham pun memandang ke langit. Ketika Abraham memandang ke langit dan Tuhan berkata, Abraham hitung bintang. Maka Abraham mulai menghitung. Saudara tahu itu pengalihan. Tuhan membuat Abraham beralih pikirannya dari masalah kepada janji. Menghitung bintang, dengan menghitung bintang membuat Abraham tidak lagi berpikir tentang masalahnya. Kenapa? Karena pikirannya lagi sementara menghitung.
Ya. Jadi kalau ada yang perlu kita hitung itu apa? Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya. Jadi yang dihitung itu berkat Tuhan. Ya. Saya begitu heran dengan setiap mereka yang sibuk menghitung kemalangan, yang sibuk menghitung pergumulan. Kenapa? Ini kan cari penyakit. Ya. Alihkan pandanganmu dari setiap pergumulan dan mulailah belajar menghitung semua berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena saya yakin, saya percaya siapapun kita, dimanapun kita hari ini, ada sesuatu yang dapat engkau syukuri dalam hidupmu. Mother Teresa mengatakan kita tidak dapat pernah mengalahkan mereka yang suka bersyukur. Karena kemanapun mereka memandang, mereka akan menemukan kebaikan Tuhan. Ya, saya merenungkan kalimat itu dan saya mendapati benar adanya. Orang tuh kalau dia tahu bersyukur, maka dia bisa menemukan apapun untuk bersyukur. Dengan mudah dia bisa menemukan apapun. Ketika engkau saudara-saudara duduk dalam rumahmu, tiba-tiba hujan deras, engkau bisa berkata, puji Tuhan ya, saya punya rumah, walaupun sederhana setidaknya bisa menghalangi hujan. Iya kan? Ketika saudara sementara duduk-duduk, ya kan? Tiba-tiba saudara lihat nih, ada pengemis begitu. Engkau mungkin berkata dalam hati, ya, puji Tuhan, walaupun mungkin saya tidak punya banyak, setidaknya saya masih berkecukupan dan tidak perlu mengemis. Saudara bisa menemukan kemenangan dalam setiap pandangan ketika engkau adalah orang yang bersyukur. Bahkan pengemis itu pun ketika dia lihat ada ambulans lewat kan, dia pun bisa berkata terima kasih Tuhan. Sekalipun mungkin saya susah, setidaknya saya sehat. Ya kan, tidak sama dengan orang itu yang sakit dibawa lari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, yaitu bapak yang sakit itu masuk dalam satu ruangan. Yang dalam ruangan itu ada satu orang lagi yang sakit. Dalam satu ruangan kan 2 orang. Ya, keesokan harinya ya orang itu meninggal. Sehingga bapak yang baru masuk rumah sakit berkata, puji Tuhan, walaupun saya sakit saya masih hidup. Ya, maka ucapan syukur itu berhenti kepada siapa? Dia yang mati. Dalam pengertian begini Bapak Ibu, selama engkau masih hidup, akan ada sesuatu yang dapat engkau syukuri di dalam kehidupan saudara. Maka mulailah menghitung berkat Tuhan. Maka ketika Abraham mulai menghitung bintang, dan ia tidak dapat menghitungnya karena terlalu banyak, karena demikianlah berkat Tuhan dalam hidup kita tak dapat dihitung. Kalau berkat Tuhan dalam hidup kita tak dapat dihitung, kenapa engkau sibuk menghitung pergumulanmu? Amin. Saya yakin, saya percaya di tengah-tengah semua pergumulan yang bahkan engkau alami saat ini, Tuhan sudah banyak berbuat kasih kepada saudara. Dan kalau dibandingkan dengan perbuatan Tuhan, dengan masalah yang engkau alami, itu berkat Tuhan jauh lebih banyak. Amin. Yang mengerti bilang amin. Haleluya. Ya. Ada amin. Ya. Saya ini pendeta, jadi saya banyak mendengar kesaksian dari mereka-mereka yang mengalami mujizat nih. Ya. Ada seorang ibu dari Medan, namanya Ibu Yanti. Ya. Suaminya meninggalkan dia selingkuh. Ya, karena ya zaman sekarang selingkuh ini lagi tren. Sementara anaknya sakit. Jadi seringkali transfusi sumsum tulang belakang, saudara. Itu anaknya. Pergumulan yang berat ya, mengurus anak yang sakit sementara suami enak-enak di luar sana. Ketawa ketiwi ya dengan perempuan-perempuan muda. Tapi dia bergumul luar biasa. Sampai Tuhan pun membuka jalan dan memberkati dia. Suaminya pulang walaupun tak dicari. Ya. Jadi buat ibu-ibu yang suami selingkuh tak perlu dicari, biar dia pulang sendiri. Yang penting berdoa, ya. Dan kalau tidak pulang-pulang juga berdoa saja, Tuhan hajar dia, ya, biar dia pulang, ya. Yang penting saudara tetap tekun mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ibu ini mengalami kemenangan loh, suaminya pulang bahkan anaknya sembuh, sekarang sudah lulus SMA dan mau masuk kuliah, saudara. Haleluya,
Ya, ketika Abraham mulai memandang berkat Tuhan, maka kita mengatakan Abraham percaya. Nah, waktu dia percaya, Alkitab bilang Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau percaya dalam iman Kristen itu bukan cuma bagi manusia mungkin itu tidak ada nilainya, tapi bagi Tuhan ketika engkau percaya kepadanya, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran, kata Alkitab. Dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat damai sejahtera adalah kehidupan yang diberkati untuk selama-lamanya, ya. Maka kita, saudara, mengalami keselamatan sesuai dengan ayat yang kita baca. Bukan karena perbuatan baik kita, ya, tetapi oleh karena iman kita yang percaya dengan apa yang telah Yesus lakukan. Maka jangan pernah kehilangan kepercayaanmu. Apapun yang kau alami dalam kehidupanmu, tetap andalkan Tuhan, tetap kasihi Tuhan, tetap cintai Tuhan, tetap beriman kepadanya, tetap percaya kepadanya, sampai kemurahan lepas kemurahan, damai sejahtera yang daripada Tuhan menjadi milik bagian setiap saudara. Amin. Puji